Nah ada satu kejadian juga Teh. Adekku ini ada satu scene yang dipakai di film itu juga akhirnya. Terinspirasi dari pengalaman nyata nih. Waktu syuting di situ pas turun ke bawah di mobil kan dia sendirian sama supir doang. Datang ke tempat baru, ke hutan, kemanapun, rumah kosong pasti kayak menghargai yang kita lihat dan yang nggak lihat, dan kita kan jadi tamu. Saya orangnya pecicilan kan ya, jadi begitu dikasih ular tuh harus benar-benar ketika itu ular beneran. Ada yang marah-marah pokoknya di situ. Tiba-tiba sesuatu yang lain. Aku juga baru sadar ketika temanku suruh, coba lu dengerin itu siapa yang masak jam segitu deh. Jam 1 kan, aku kirim 1:30. Karena dia akan selalu ada di depan dan belakangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha dalamang. Alhamdulillah, saya seger banget, nggak ada yang puasa, bagaimana itu seger banget ya Allah. Nggak apa-apa, puasa bukan menghalangi kita untuk semangat ngerjain sesuatu, semangat buat kerja, jalan keluar, jangan bangun tidur jam 12 siang terus tidur lagi ya, puasanya sia-sia. Terima kasih juga buat sahabat mistis yang selalu support semua video yang ada di channel baru aku, Ria Puspita Official. Semoga kalian yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi kesusahan dapat kemudahan dari Allah, yang kaya jangan lupa bersedekah. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin kalian udah gak nanya lagi, itu siapa Teh? Itu dia ceritanya gimana? Enggak, karena udah biasa dia ada di TV ya. Kita kenalan dulu sama cast film dari Muslihat. Siapa dia? Karakternya jadi apa? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Kita mulai dari yang laki-laki satu-satunya dulu. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Nama kamu? Nama saya Fatih Unru, tinggi jadi saya apa? 100. Enggak tinggi juga. Oke, sorry. Lagi nggak casting. Jadi Juna. Umur. Kalau kalian tahu Fatih mungkin dari dia kecil. Tahu kayak saya ngeliat mukanya kayak kenal, padahal mah nggak kenal, cuma ngeliat di TV. Nah, kalau yang satu ini kembaran saya, saat saya masih begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Karakternya jadi apa nih? Karakternya jadi Sinta sebagai mantan sinden. Mantan sinden. Mantan sinden. Bukan mantan dukun santet kan? Bukan, itu kan Teteh ya. Aku udah ketuker. Atau mantan yang terindah bukan? Penipu hati. Mantan penipu hati. Iya. Oke, kalau yang ini nih ditunggu-tunggu. Aduh ibu, perkenalan dulu. Saya Hairunisa, saudara film Muslihat. Yeay. Kalau ini kan aku datengin bukan cuma case doang. Habis ini saya tak mau main. Nah, terakhir siapakah, kenalin dulu jadi apa Kak? Saya dengan Asmara Abigail di sini berperan sebagai Kakak Jihan. Kakak Jihan. Kayaknya kalau kali ini perannya agak keluar ya. Keluar dari mana? Biasanya kalau orang ngeliat nih, antagonis lagi, wah yang rock and roll. Kalau sekarang enggak? Oh, lembut. Oke. Spoken ya. Spoken. Kalau aku mau nanya satu-satu dulu nih, dari mulai Fatih. Ya. Fatih di situ pemerannya kan sebagai Juna. Juna itu siapa di sana? Juna itu warlock, asli tinggal di sana, dan dia itu bisa dibilang sebagai orang yang ngasih peringatan sama anak-anak panti bahwa tempat yang mereka tempatin itu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kayak apa ya, dia udah dia ngejelasin kalau tempat itu angker gitu, si Juna. Kalau Kak Tata? Jadi Sinta, dia mantan sinden yang penduduk lama lah di situ. Yang agak punya masa lalunya lah. Dengan masa lalu. Dia dengan bawahnya sinden, tapi
sindennya kan bukan sinden yang bener-bener Iya, sinden. betul. Sindennya Sinden yang ya gitu. sesuatu lah pokoknya, Sesuatu. sindennya itu sesuatu. Oke, pemain dulu. Kak Asmara. Kak Jihan itu sebagai kakaknya Syafa. Kalau kita lihat di trailer atau di poster ada Syafa di mana-mana, tapi sudah berubah wujud gitu. Di sini Kak Jihan juga berperan sebagai pengurus panti bersama Bapak Gustaf. Jadi kayak kakak buat anak-anak panti. Oke, kalau untuk Ibu Sutradara ini filmnya diangkat dari cerita asli kah atau gimana? Sebenarnya kejadian-kejadian yang ada di film ini, ya teman-teman atau netizen pasti pernah mendengar dan melihat namanya kerasukan. Terus kita datang ke tempat yang baru dan ternyata tempat itu memiliki masa lalu yang kelam. Jadi sebenarnya framingnya adalah bagaimana si panti asuhan ini ketika dia datang untuk mencari tempat yang aman, tempat yang mereka bisa punya masa depan lebih baik, ternyata ada masa lalu yang kelam dan petaka-petaka itu yang akhirnya membuat anak-anak nih saling kena tipu muslihat itu sendiri. Karena jin ini kan melakukan tipu dayanya kan macam-macam kan, dan bentuknya macam-macam. Di situ sih yang kita mau coba framing di film ini. Dan aku yakin pengalaman teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga pasti relate gitu sih. Karena memang kan yang namanya sebuah film itu apalagi di suatu tempat pasti kan ada true story-nya di balik itu. Cuma paling lokasi dan nama-nama yang sudah ada di bawah di situ sudah diganti semuanya ya. Oke, buat yang penasaran bagaimana sih potongan film Muslihat? Hanya tempat ini yang bisa saya dapatkan dalam waktu yang cepat. Alhamdulillah, tempatnya sudah lebih besar dan jauh dari pemukiman warga. Cenama gitu, mereka teh nggak suka kalau ada manusia di sana. Mereka siapa? Nya penunggu bangunan kosong eta. Nyingka, geranya ringka. Semenjak Nabi Adam diciptakan akan menjerumuskan iman manusia sampai hari kiamat tiba dengan tipu muslihatnya. Aku siau cerai, maka manusia ini akan mati. Ini musyrik, Bapak sendiri yang bilang. Kamu yang bilang ke saya kalau nggak mau adik kamu kenapa-napa. Allahu Akbar. Bagus kan? Aca? Hidup dan mati bukan kamu penentunya, tapi hanya Allah semata. Jaga manusia ini. Itu potongan dari trailer film Muslihat. Nanti tayangnya tanggal berapa ini? 17 April 2025. Oke, 17 April berarti kalau yang pada dapat duit lebaran ya kan, dapat THR, simpen dulu buat beli barang-barang nonton bioskop filmnya Muslihat. Nah, sendiri kita mau nanya nih satu, Juna. Ya. Pasti yang namanya film horor itu bukan cuma ceritanya yang horor. Ya. Kamu sendiri ada pengalaman apa saat proses syuting? Kalau saya pribadi selama syuting nggak pernah ngalamin kejadian aneh-aneh. Tapi memang berasa tempatnya tuh kayak mau udah lama nggak dihuni, jadi kayak anyep gitu. Kalau kejadian-kejadian sih nggak ada gitu. Cuman paling satu hal yang baru saya tahu tadi itu adalah ternyata rumah itu ada satu ruangan yang ditutup. Oh, di rumah pas syuting? Di rumah pas syuting itu ditutup dan itu ada basementnya ya. Nggak bisa dibuka, nggak boleh ada yang dibuka karena ada past-nya lah itu tempat itu. Soal dari zaman Belanda ya, tempat itu kenapa itu ruangan dilarang dan juga orang-orang tuh enggan untuk ke sana ya karena ada masa lalunya juga gitu tempatnya itu sendiri.
Di daerah mana untuk lokasi syutingnya? Di Pengalengan. Tim penelusuran keren tuh. Biasanya kalau yang nggak dibolehin itu menantang banget tuh. Nggak dibolehin, dilarang. Berarti suruh jalan katanya kalau Indonesia. Panggilan malah panggilan. Iya. Tempat saya kan tempat larangan semua. Dilarang masuk, kita masuk. Ternyata emang ada jin, ada iblis ya kan. Tapi kalau untuk Kak Tata sendiri ini pertama kali film horor. Pertama kali main film juga sih. Oh, pertama kali. Film layar lebar ya, iya. Biasanya nyanyi ya. Tiba-tiba ya tugas gitu kan. Ya udahlah. Bismillah aja. Pengalamannya seru ya. Dan karena aku nih dari keluarga kayak ada gift gitu ya. Karuhun dari karuhun. Memang papa, aku dan kakak aku tuh bisa melihat hal yang kasat mata gitu. Tapi alhamdulillah di umur aku 20-an itu aku tutupkan karena menurutku ngapain gitu, ganggu dan aku sakit biasanya. Nah kalau gangguan di sana sendiri aku tidak melihat memang, tapi merasakan masih. Kayak ada satu gudang yang biasa dipakai syuting sama dia. Aku udah bilang di situ aku nggak nyaman banget karena kayak ada yang memantau gitu loh. Kan kerasa ya, mantau. Apalagi pas aku tuh scene-nya ada di sana lah, di ujung sendirian, di tengah-tengah sendirian di depan dalam rumah. Iya pokoknya yang aneh-aneh deh, kalau pas giliran gue tuh dapet yang aneh-aneh gitu spotnya gitu kan. Nah ada satu kejadian pas aku lagi sholat itu kayak ada angin gitu, kayak ada yang niup. Itu pas lagi sholat, tapi ya karena nggak kelihatan gitu, jadi aku ya udahlah akhir aja gitu. Aduh ya Allah gitu. Tapi berarti di sana emang apa namanya dapat chemistry. Memang angker sih, emang seperti dia bilang, mungkin karena dia nggak bisa lihat ya dan nggak bisa rasain, jadi dia nggak bisa ngerasain apa-apa. Tapi kalau mungkin orang yang sensitif bisa ngerasain kalau di tempat itu emang spooky tempatnya. Dan yang kita putar trailer itu bentuknya memang begitu. Betul. Masih ya alang-alangan tinggi. Iya. Masih. Ya. Itu baru dikelilingin perkebunan teh, terus dia agak menjauh dari jalanan ya. Jauh dari jalanan. Jalan utamanya. Nah ada satu kejadian juga Teh. Adekku ini ada satu scene yang dipakai di film itu juga akhirnya. Terinspirasi dari pengalaman nyata nih. Waktu syuting di situ pas turun ke bawah di mobil kan dia sendirian sama supir doang. Tapi kayak ada yang gituin loh, kayak gini maaf ya, gitu. Terus dia pikir binatang gitu, jadi dia gini-giniin. Tapi abis itu dia malah lebih kencang lagi megangnya, kayak gitu. Iya, kayak mau dijenggut lah gitu. Wah langsung dia teriak lah karena udah dipastikan bukan binatang. Kalau binatang pasti udah jatuh kan. Udah dari situ ya agak gimana ya, mengerikan aja sih. Akhirnya kita pakai buat scene ya. Adegan itu. Di trailer juga ada. Jadi nanti nonton. Keren itu. Itu keren. Karena tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Asli. Betul, karena asli. Kasmara. Untuk kali ini atau ada film lain di horor Kakak? Sampai sekarang aku syuting film horor pertama kali kan tahun 2017. Sampai sekarang kebetulan belum, aku pribadi nggak pernah mengalami kejadian apa-apa. Mungkin kalau di lokasi ada beberapa kru atau cast lain yang ngalamin, tapi aku sih mungkin ngerasa atau aku ada bubble sendiri atau memang nggak ada gift atau apa ya. Cuman aku sih bersyukur aja bisa kerja di perfilman horor Indonesia, terus juga seneng ya karena ngerasa bisa masuk ke industri ini. Enjoy juga pas syuting, tapi aku juga seneng karena nggak pernah ada pengalaman pribadi yang mengganggu aku ya. Mungkin karena nggak biasa kali ya, jadi kalau misalnya bisa kejadian mungkin aku bisa nggak nyaman. Cuman karena nyaman-nyaman aja jadi kayak oke. Jadi mungkin aku kalau misalnya kerja film horor di kepala aku kayak oke, aku kerja profesional. Pasti aku kayak datang ke tempat baru, ke hutan, kemanapun, rumah kosong, pasti kayak menghargai yang kita lihat dan yang nggak lihat. Dan kita kan jadi tamu tempat baru, tempat orang atau bukan gitu kan. Jadi ya aku kayak pasti permisi, terus juga maksudnya niatnya baik kan. Ini kan kita sama-sama mau bikin karya, jadi ya minta supaya dilancarkan. Seperti itu sih. Ada niat buat dibuka kali? Aku? Masa? Ada niat nggak? Kalau niat, ya tolong kasih nomornya. Tapi kalau untuk ditutup lagi agak susah kayaknya. Karena sesuai umur. Kalau udah naik lagi ditutup, udah sayang. Mending kita berkecimpungnya sama setan.
Sama temen nyakitin kan. Iya benar-benar. Manusia juga nyakitin kadang-kadang. Baru cerita A, ngomongnya apalagi Pati ya kan. Mau dibikin stand up sama dia. Jadi materi ya. Iya. Ya kebongkar gue. Jadi bahan. Nah, Mbak Ilun. Sudah berapa film kah di film horor Mbak Ilun? Aku ini yang kedua, tapi yang pertama itu Omnibus. Oke. Jadi judulnya dulu Histeria. Histeria jadi ada 5 sutradara, 5 film pendek. Jadi ini yang kedua untuk film horor sih. Dan ya aku bersyukur dikasih kesempatan dan bekerja sama dengan orang-orang yang menurut aku support sistemnya luar biasa sih gitu. Dan secara teknis juga horornya kan bukan cukup sih, berat menurut aku. Karena di sini ceritanya ada binatang ular. Ular itu kan ya pasti bukan kendala teknis yang memang nggak bisa di direct yang sesuai keinginan kita, itu pasti nggak langsung cepet kan. Terus anak-anak juga, makanya kita juga ketika syuting mengutamakan mereka. Adegan actionnya dalam artian ya kita tahu horor itu kan pasti melibatkan alat bantu sling dan segala macem, safety-nya. Jadi di situ sih yang buat aku film horor tuh challenging banget, tapi seru. Keren kan? Dan kebetulan penulis kalian siapa? Evelyn, nah dia udah berpengalaman banget di film horor, jadi buat sahabat bisnis semuanya, barusan Mbak Ilun nyebutin Mbak Evelyn itu penulis dari Muslihat, dan kebetulan insya Allah cerita Ria Puspita dari Dukun Santet sampai Tobat itu penulisnya Mbak Evelyn. Selamat ya In. Seru pasti itu. Jadi aku udah beberapa kali ketemu sama Mbak Evelyn buat cerita. Jadi aku rasa sampai Amali juga kan Mbak Evelyn juga. Box office filmnya keren. Amin. Karena dilihat dari trailer, terus aku lihat dari ceritanya, terus kan beberapa kali aku nanya untuk basicnya si Muslihat ini seperti apa. Ternyata banyak banget nasihat di situ, nggak cuma plak-ketiplak horor aja gitu. Karena biasanya setiap film yang kita promosikan itu aku harus tahu true story kah, atau based on true story, atau dia cuma urban legend. Tapi gimana caranya penyampaian dari sebuah film ke banyak orang gitu. Mudah-mudahan Muslihat banyak banget yang nonton. Amin. Penontonnya semua juga dapetnya bukan cuma creepy-nya, jump scare-nya, terus plot twist-nya juga nyampe ke kehidupan kita. Ada pesan moralnya gitu ya Teh. Karena kan semua film itu kadang ya udah dukun santet ya mati udah selesai. Orang cuma taunya itu, tapi kan yang dicari pesan moralnya. Buat Fatih sendiri nih selama syuting, kan kamu beda ya horor dengan aslinya tuh. Aslinya kan pecicilannya. Nah, caranya kamu buat nyikapin diri pas syuting di film horor ini gimana? Nggak ada khusus gimana sih, maksudnya dengan kesadaran penuh aja datang ke sana dengan niatan nggak mau ganggu. Dan jangan sompral juga walaupun petakilan gitu, jangan sampai kayak nggak mungkin. Jadi tetap bisa lah jaga diri gitu kalau di setting tersebut, karena juga tetap apa ya namanya, kita ke tempat yang kita nggak tahu gitu kan. Pasti tuan rumahnya juga kalau ngeliat gue ini orang tengil banget nih gitu kan, gue jailin tandain enggak gitu. Jadi kita diem aja, kayak ya, kalau waktunya diem aja, nggak usah nyari apa nih bukti kalau saya adalah apa gitu enggak. Gitu sih. Sama cerita ini gitu mah iblis, saya jadi iblis ya. Habis langsung ya. Sama ular itu mungkin jadi ular khusus kali. Iya, mungkin kesulitannya ada beberapa adegan yang bersinggungan sama ular. Dan ular itu kan ular pohonnya itu ya. Iya, jadi ular hitam pohon itu nggak boleh bergerak tiba-tiba karena dia ada tendensi untuk langsung nyerang, langsung ke posisi dia berbelit gitu, sigap terus dia matok gitu. Jadi saya orangnya pecicilan kan ya, jadi begitu dikasih ular tuh harus benar-benar ketika beneran. Jadi harus ngejaga balance. Napasnya belajar disamain ya. Nggak dipatok ya? Tapi kayaknya ini dipatok bisa. Kayaknya nggak dipatok nih. Berasa aja. Bisanya masih banyak. Bisa aja gue. Ya. Iyalah. Tapi bener-bener pas dipasang kamu ada rasa takutnya itu? Ada rasa takut karena kan yang namanya kayak kita dipegang sama orang aja kadang takut ya. Ngapain gitu kan? Ini apalagi sama ular gitu kan, kita juga kan nggak pernah ketebak dia nature-nya kayak gimana. Ular kan nggak punya perasaan ya. Dia tiba-tiba ngebelit, tiba-tiba selesai. Jadi
kemarin tuh diajarnya kayak samain nafas ya. Gimana sih gitu sampai pelan-pelan supaya dia juga jadi tenang ularnya. Karena dia ngerasain kan. Dari getarannya saya gitu, kalau saya juga gundah. Galau-galau deh keberasa tuh ya. Gundah gitu. Kalau gue juga udah ngeliat dulu, makasih. Jadi juga nggak apa-apa. Karena nggak bisa napasnya kan harus ngikutin katanya. Iya. Gue napas aja susah. Udah ngos-ngosan duluan. Cuma berhasil sampai terakhir itu ya itu treatment ya, tenang aja. Tenang aja. Ular kok. Ular jadi ular liar tapi dijinakin dulu beberapa bulan ya. Sama pawangnya. Jadi bukan emang ular yang diternak, enggak. Itu ular liar ditangkap terus dijinakin dulu. Iya, kayak Black Mamba gitu. Trailernya. Iya, gitu. Itu dia dong. Iya. Sesuai itu kayak trailer. Iya, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi dia akan agak membesar ketika nyerang. Ini yang Oh iya, oke. Itu jangan ini ya, ambil bagiannya apaan sih ya? jangan. Udah soalnya. Iya, apaan sih kehilangan gara-gara nih apanya nih Pati. Maaf ya, Buat saya cuma ngasih tahu doang. Tapi keren kamu yang nggak, ya ini balik tadi kita di balik layar Mbak Irun udah jelasin ya. Semuanya ini keluar dari zonanya. Semuanya ini bukan pemain kayak kita lihat kan banyak pemain-pemain yang memang udah karakternya di horor. Kalau ini mereka semua bukan. Tapi di dalam film ini boleh kalian tadi lihat di trailer benar-benar keluar dari zona, tapi menyuguhkannya benar-benar di karakter mereka masuk. Kayak kamu di situ anteng, ya iya sebenarnya anteng gitu. Udah ini banget ya pertama kecicilan ternyata ya. Banyak ya ternyata ya. Karena dari tadi ngobrol aja dia doang. Iya. Kelihatan ya, berasa. Bukan ini praktik. Enggak. Oke, kalau kata sendiri nih, kan di situ ya semuanya film itu semua pemeran itu pemeran utama dengan mereka karakternya masing-masing. Kata di situ karakternya gue diem doang. Serius kan? Tapi ada enggak. Ya ada perannya di situ dan menurut gue untuk awal suruh main film tiba-tiba memerankan sesuatu yang nggak banyak bicara tapi mesti ekspresi itu berat sih buat aku ya yang memang bukan orang film gitu. Jadi bener-bener yang suka nggak pede, Mbak dapat nggak gitu. Kalau nyanyi kan biasanya udah jadi diri sendiri kan. Tiba-tiba kalau di film ya aku harus memerankan tokoh ini yang dipilih perannya siapa. Aku meranin ini ya udah aku mesti jadi dia gitu loh dengan segala kegilaannya, ke apanya. Pokoknya apa yang ada dalam diri dia harus aku sungguhkan sama aku kan. Dan itu berat menurut aku ya karena aku baru mungkin gitu loh. Tapi alhamdulillah bisa terlewati sih. Gitu. Dan benar-benar bukan diriku loh di situ. Malah ngelihat trailer aja aku suka nanya, aku yang mana pada nggak tahu aku yang mana gitu loh. Aku yang mana ya? Ya gak ada yang tahu. Nah itu muslihatnya. Itu muslihat banget. Muslihat banget loh sampai nggak ada yang tahu Tata Janeta tuh yang mana gitu loh. Sedih gak sih lo? Mbak Irun, dari film ini apa sih pesan moral yang penonton akan dapetin itu menurut Mbak Irun sendiri sebagai sutradara? Ketika aku memproses film ini secara nggak hanya ngomongin jump scare tapi kita juga riset sebenarnya kenapa ya kerasukan itu kok jadi sesuatu yang sering disuguhkan dan apa yang bisa pembeda dari film lain. Nah kita mau coba fokusnya tuh nggak hanya ke korban yang kerasukan tapi kayak gimana ini satu keluarga panti asuhan ini merespon itu. Karena menurut aku itu lebih penting kan, kita jangan sampai yang namanya iblis jin itu selalu ada, mereka selalu ada tipu dayanya. Tapi gimana kita bereaksinya itu, menjaga kebersamaannya, tidak saling punya iri hati. Karena menurut aku itu sesuatu yang jadi penyakit yang akhirnya keluarnya jin atau iblis itu merasa wah ini makanan, wah ini bisa nih dirasuki, ini bisa diperdaya, nah itu. Dan tipu dayanya ini juga menariknya kita ada teka-tekinya, makanya ada karakter Sinta dan ada ular dan ada petaka-petaka lain. Nanti penonton akan melihat nih sebenarnya nih apa sih plot twistnya dan yang menarik semua kejadian itu meruntun ke ending yang ya nanti lihat seperti apa. Ada jadi kayak horor drama ya. Drama teka-tekinya. Jadi nggak yang orang juga nggak bosan untuk pasti kejadian. Kadang gini, kalau udah dia penikmat horor,
kayak contoh saya kan suka banget film horor. Jadi kalau nonton gitu, paling bentar lagi itu. Tebak ya. Iya. Paling juga ini dan endingnya ya udah tahu ketahuan itu. Gitu. Apalagi ada gerak-gerik, paling ini. Nah, itu kan yang biasa karena memang film horor kan film yang disukai banget. Ya horor, terus ibaratnya cinta-cinta, itu yang banyak banget dinikmati sama penonton di Indonesia. Apalagi kalau horor zaman sekarang banyak banget. Ya kan, dengan segimana mereka dengan cerita-cerita mereka dan judul itu banyak banget. Dan kerennya industri film zaman sekarang itu ya ngikutin ya, milenial suka begini ngikutin, Gen Z suka begini. Jadi kita nggak kehabisan akal, cuma ceritanya bisa nggak kita rekam, bisa nggak kita maksudin maknanya tuh apa. Walaupun saya juga jarang ke bioskop, karena film-film yang terlalu action juga saya nggak ngerti. Yang cinta banget kan keluar saya nangis. Kayaknya saya jadi korbannya daripada penonton doang. Bener nggak Kak Asmara? Sering menontonnya, mainnya, filmnya juga begitu kan? Suka kebawa nggak? Pernah nggak jadi misalnya nih, kamu jadi orang jahat, saat keluar dari, ya kamu jadi diri kamu sendiri, di luar sana ada netizen lah, kita katakan netizen, ini orang yang jahat itu pernah nggak? Sebenarnya mungkin karena aku berapa kali main di horor dan kebetulan horornya sukses, jadi kayak typecast film horor gitu. Cuman sebetulnya ada film-film lain yang mungkin ranahnya di festival atau nggak berhasil di box office, tapi mungkin jodohnya di ranah yang lain, itu nggak terlalu ke-expose. Nah, tapi sebagai aktor, ya kalau aku pasti seneng kalau dapat tawaran film-film yang memberikan karakter atau genre yang lain. Makanya di Muslihat seneng banget dapat peran jadi kajian. Mata sutradara nih. Saya cocoknya jadi apa sih? Jangan jadi spiritualis mulu gitu ya kalau tawaran. Coba. Ini sosialita dong. Istrinya Gustaf. Istrinya Gustaf. Yang ini yang suka ini kan. Mau butuh apa? Arisan berlian. Pas kita selesai syuting, ngajarin orang sholat, kamu ya kan namanya karakter dalam film kan. Lagi somasi lagi. Tapi emang ini film aku lihat di trailer, seremnya bukan yang serem yang sampai bikin orang takut. Yang monster itu. Enggak yang jadi nyari, kita kan setiap ada yang mau promo juga kita kan lihat dulu dong. Nyari dulu nih, ini serem banget enggak ya, bikin orang tuh kayaknya dikit-dikit jump scare. Kan kalau kebanyakan jump scare juga bosan. Ternyata enggak, ini kebanyakan malah sedihnya. Kenapa? Kayak ngeratapin gitu kan, itu orang panti. Kisah-kisah mereka yang satu-satu, gimana kehidupannya, terus kayak saya yang mikir, nanti dia kenapa ya, tadi itu kebawanya dramanya. Karena di situ anak panti asuhan yang ditinggalin, berarti yang ngurusin kajian bersama Pak Gustaf, sama Mang Kamal dan Adi yang pengurusnya. Berarti mereka berdua ini warga lokal di sana. Misteri lah dua orang ini. Lebih realistis ya? Realistis, nggak nakut-nakutin. Ceritanya tuh realistis banget gitu. Kayak saya ular, maksudnya jelmaan dari jin adalah ular tuh juga maksudnya nggak ada jin ternyata zombie gitu kan, enggak gitu. Kayak ngambil bentuk-bentuknya tuh bukan yang surreal yang aneh-aneh gitu. Memang gitu, emang real. Dan itu relate juga karena menurut aku ya kayak Kita misalkan pas kita istilahnya ketemu kru nih, mereka juga cerita kayak pernah punya pengalaman, ada tuh keluarga gue kerasukan gini-gini, itu persis banget tuh kayak di skrip. Aku juga kayak, gitu ya, iya, dan bahkan tuh itu yang akhirnya ngebuat kita jadi ragu kan, bener nggak ya kita mengucapkan ini terus si istilahnya yang kerasukan ini akan sembuh. Ternyata kan lebih ke bondingnya itu, makanya aku fokusnya ke kakak adik ini, bondingnya yang itu akhirnya ngebuat si Safa jadi teringat kembali, oh masih ada yang sayang, masih ada yang peduli gitu. Dengar-dengar ini ada back sound-nya. Itunya, soundtrack-nya ada. Wis. Maksudnya nyanyi? Lagi puasa nih. Oh, maaf ya. Tapi lo yang nyanyi ya? Iya, aku yang bikin, aku yang nyanyi. Itu baru kamu, Kak? Itu bikinnya jam 1 malam tuh. Jam 1 malam pakai voice note kirim ke Palembang karena temanku yang jahit kan.
Karena aku kan nggak bisa main alat musik, jadi cuma humming, kirim voice note, nanti dia yang jahitin. Gitu. Kalau ini baru karakter Tata Janeta. Ya itu aku yang itu bikin. baru. Jadi di sini Itu spooky juga tuh terjadi. Kenapa? Waktu tag voice note itu. Kenapa? Ada yang marah-marah pokoknya di situ. Tiba-tiba di suara Sesuatu itu. yang lain. Aku juga baru sadar ketika temanku suruh, coba deh lu dengerin itu siapa yang masak jam segitu deh. Kan jam 1 kan, aku kirim 1:30. Hah? Lampung gitu pokoknya aneh banget deh. Saat VN mah enggak. Ya pas VN itu. Tapi hening. Hening. Kan harusnya kedengeran ya. Oh, ada yang, ya tapi udah aku bilang, ya mau ikut kali tag vokal aku bilang gitu. Nggak dijak-ajak ya. Nggak ada ajak-ajakin. Inilah kerennya film ini. Pemain. Lagunya simpel banget, lagunya tapi kalau didengerin jam 2 malam sendirian ya serem juga sih. Ya seger lah. Karena kayak ada ruhnya gitu loh lagu itu, karena bikin jam 1 malam terus ada sesuatu yang ikut-ikutan jadi kayak emang ada aneh, ayaan lagunya gitu kalau kata orang Sunda gitu. Jangan pergi, jangan lari, muslihatku percayamu, jangan pergi, jangan lari, muslihatku menghantuimu. Iya. Itu nggak berani karena gue lagi puasa deh. Itu teh lagunya teh. Itu cuma sepotong. Dan itu nggak ada musiknya, gue cuma akapela gitu. Nanti kan bisa didengerin ada instrumennya, ya beda lah pasti lebih. Itu nggak ada musiknya begini. Kayak gitu. Kayak ngegambarin gitu. Kalau emang cerita sama barusan Tata nyanyi, kita potong. Aku yang sebagai spiritualis aja ngegambarin semuanya konsisten, masuk semuanya. Alhamdulillah. Karena memang yang namanya goib itu nggak bisa kita tebak. Iya. Dari kanan, kiri, depan, belakang. Sesuai kan depan belakangmu itu. Oh, Iya, tagline-nya. kami ada di depan belakangmu. Nah ini inspirasi kata-kata ini juga datang begitu aja, kayak ada yang menyertai, makanya gue bilang, ini kayak ada yang menyertai gue ya bikin lagu ini gitu. Karena itu tiba-tiba si Pak Bro, tolong dong bikinin lagu horor. Hah? Biasanya kan aku bikin lagu sedih ya, Korbanmu, Penipu Hati itu kan lagu-lagu galau semua gitu. Ketik-ketikan tulisan tanganku itu kan emang sang penggoda, itu kan liriknya aku yang bikin. Jadi kayak emang aku spesialis yang galau gitu. Tiba-tiba disuruh bikin horor, itu kan agak aneh menurutku. Tapi tiba-tiba juga di jam sekian, tiba-tiba itu kata-kata tertulis aja gitu. Itu agak aneh sih. Tapi memang benar itu nggak bisa kita sekarangkan sama pikiran. Iya. Kayak misalnya kita mikir dia kayaknya ada di kanan. Iya. Jadi contoh kayak kita udah tahu nih, kita mau dihadapkan di depan kita. Kita rasa kita tusuk dia, terus kita bunuh. Padahal yang dilihat bukan setan yang malah kaki kita. Malah balik Muslihat ya. Udah. Kayak kalau banyak yang ngomong jangan percaya sama jin, jangan percaya. Ya memang. Karena apapun yang dikatakan orang kesurupan aja itu masih manipulasi. Jadi kalau orang kesurupan minta udara, mau ini jangan diturutin. Iblis semakin kita turutin, jin itu semakin kita turutin, dia akan mengemban di badan kita. Ini rumah dia. Makanya dengan film ini biar kita juga menyajikan banyak orang buat makin jaga segala-galanya. Jadi dengan ibadah, jaga tempat yang kita tidurin, kita injak baru datang maupun udah lama itu semua ada tata keramanya. Oke, buat yang terakhir kalau masih tahu kenapa ke semua teman-teman yang suka nonton channelku, kenapa harus nonton Muslihat? Ini pertama aku terima kasih Ria udah mengundang kita. Episode-nya akan tayang 17 April dan kenapa film ini harus ditonton? Menurut aku ini relate dengan cerita yang ada, tapi di sini kita mengemasnya dengan cerita yang sederhana. Keluarga panti yang mereka tidak ada hubungan darah, tapi mereka pindah ke tempat yang baru dan sana dia menemukan petaka-petaka yang akhirnya membuat mereka saling percaya kembali. Karena menurut aku
saling menjaga itu yang paling terpenting. Jadi jangan lupa nonton film Muslihat karena dia akan selalu ada di depan dan belakang. Oke, sahabat bisnis, seru juga nih hari ini kena ya. Ini kena banget ini filmnya. Udah pemainnya mereka keluar dari zona, bukan pemain yang kalian sering lihat, oh dia pemainnya pasti ini film horor, ini lagi. Nah, harus kalian tonton karena banyak banget pelajaran kehidupan yang kalian bakalan dapetin. Karena sejatinya goib itu ada di depan, di belakangmu, seperti Muslihat, penuh tipu daya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.